ada dilansir slogan-slogan yang mengatakan bahwa agama itu sama, semua agama baik, semua agama benar, Tuhan kita sama, Tuhan kita yang satu, cuma jalannya yang berbeda-beda. Hati-hati, ini perangkap pemurtadan. Hati-hati, ini proyek pemurtadan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Oke, kenapa ada umat Islam malas sholat, bahkan sebaliknya rajin maksiat? Sebabnya cuma satu, Pak. Sebabnya cuma satu, Bu, yaitu ragu-ragu. Kenapa? Ragu-ragu. Dia ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ragu-ragu tentang adanya hari akhirat. Dia ragu-ragu tentang adanya surga dan neraka. Menurut fikirannya, apa iya deh yang namanya Tuhan Allah itu ada? Kalau ada kok nggak pernah saya lihat. Ini saya kasih tahu, penduduk bumi jumlahnya kurang lebih 6 miliar. Berapa? 6 miliar. Sepertiga dari penduduk bumi yaitu orang-orang komunis, orang-orang ateis. Dia tidak percaya bahwa ada Tuhan, lantaran Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata. Menurut mereka, sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, sama dengan tidak ada. Saya bilang, orang seperti ini TOLOL alias goblok. Kenapa enggak goblok? Bayangkan saja, dia bilang yang tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Sekarang saya mau tanya, angin kelihatan apa enggak? Angin kelihatan apa enggak? Tapi angin ada apa enggak? Ada. Walaupun enggak kelihatan, angin ada. Mau lihat angin, bukan pakai mata, goblok, tapi pakai kulit. Nah, tiup, ya, kipas, tuh, terasa ada angin. Jadi mau melihat angin bukan pakai mata, tetapi pakai kulit. Nih, saya mau tanya, rasa asam, manis, pahit, asin ada apa enggak? Ada apa enggak? Rasa kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok, tapi pakai lidah. Dengar, तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. Apa itu? Lagu, suara. Saya mau tanya, suara ada apa enggak? Ada, tapi enggak kelihatan. Kenapa enggak? Suara ada namun enggak kelihatan. Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok, tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai akal, pakai akal, pakai. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Renungkan ciptaan Allah, nanti kamu akan kenal, akan yakin bahwa Allah ada. Jadi mau melihat Allah bukan pakai mata, tapi pakai akal. Nah, Allah mengajak kita merenungkan pohon. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Tuh, afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam?
Nih lihat, pohon jambu, pohon rambutan, pohon pepaya, pohon duren, dan lain-lain sebagainya. Coba perhatikan kata Allah. Kemudian Allah bertanya, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah Allah yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan pohon, Pak? Siapa yang menumbuhkan pohon? Allah. Kita manusia cuman pandai melempar biji pepaya. Kita manusia cuman pandai melempar biji rambutan, biji jambu, biji duren, padi. Namun setelah itu kita tidak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon pepaya, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon yang memberikan buah sepanjang zaman tanpa hitungan. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mata kita melek bahwa Allah ada. Faham? Faham? Sudah yakin ada Allah? Masih kendor? Mari malam ini kita lenyapkan keraguan-raguan kita terhadap keberadaan Allah. Satu lagi firman Allah yang membuktikan bahwa Allah ada. Allah berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, kalau kamu ragu-ragu tentang adanya surga dan neraka, coba perhatikan bagaimana dirimu diciptakan. Kata Allah, aku ciptakan kamu min nutfah, dari nutfah. Tahu nutfah? Nutfah itu sperma. Tahu sperma? Sperma itu air mani. Tahu air mani? Cah cilik menang. Apa sperma? Ya, tahu air mani, Dik? Mau tahu air mani, Dik? Air sagu campur garam. Kata Allah, coba perhatikan bagaimana diri kita diciptakan. Kata Allah, kamu aku ciptakan dari air mani, thumma min 'alaqah, kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah, thumma min mudghah, kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging, wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditetapkan, yaitu 9 bulan 10 hari. Bapak ibu, daging tadi diukir mata buat melihat, diukir telinga buat mendengar, dibuatkan bibir buat berkata-kata, dibuatkan paru-paru buat mengatur peredaran udara, dibuatkan jantung buat mengatur peredaran darah. Yang laki-laki dibuatkan kelenengan, yang perempuan dibikinin empet-empetan. Faham? Ini bukan ngomong porno, tapi disuruh tafakur, ya. Jangan cuman bisa pakai aja siang malam dipakai, tapi renungkan, fikirkan bagaimana proses penciptaan tubuh kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma nukhrijukum tifla, setelah dari sperma menjadi darah, menjadi daging, diukir di dalam rahim ibu kita, setelah sempurna maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Sebuah pertanyaan, siapa yang bikin bayi? Apakah bapak yang bikin anak, Pak? Bukan. Kalau bukan bapak, barangkali ibu yang bikin anak? Bukan. Kalau bukan bapak, bukan ibu yang bikin bayi, siapa yang bikin bayi? Siapa yang bikin bayi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hal ini dibantah oleh orang-orang komunis, oleh orang-orang ateis. Mereka mengatakan, yang namanya manusia nggak ada yang menciptakan. Alam
nggak ada yang menciptakan, semua terjadi secara evolusi, proses kebetulan alias kebenaran. Orang yang begini saya bilang TOLOL alias goblok. Jangankan tubuh yang begini dahsyat, jangankan langit yang begitu dahsyat. Saya mau tanya, nih yang saya pegang nih, apa namanya? Bukan mic. Kalau mic itu pesawat tempur, ya. Ini namanya mic. Apa? Mic apa? Mike Tyson. Mike Tyson apa tinju, euy. Ini namanya mikrofon. Apa? Mikrofon. Saya mau tanya, tolong jawab dengan spontan. Mikrofon ini ada yang bikin apa tidak? Ada yang bikin apa tidak? Yakin? Nih hukum akal. Menurut hukum akal, setiap sesuatu yang struktural dan fungsional, setiap sesuatu yang ada bentuknya dan ada gunanya, maka menurut akal pasti ada yang bikin. Gini bongge, kita nggak perlu tahu di mana yang bikin loudspeaker, siapa yang bikin ini, pokoknya ada bentuknya, ada gunanya. Kata akal pasti ada yang. Saya mau tanya, lebih hebat mana mikrofon sama mata? Lebih hebat mana mikrofon sama paru-paru? Lebih hebat mana mikrofon sama jantung? Bu, lebih hebat mana bu? Mikrofon sama kelenengan? Kelenengan. Bu, kalau ditanya mau pilih mana, mikrofon apa kelenengan? Pilih mana bu? Kelenengan. Jadi kalau mikrofon ada yang bikin, kelenengan yang lebih canggih ada yang bikin apa tidak? Kalau mikrofon ada yang bikin, jantung, paru-paru, manusia ini ada yang bikin apa tidak? Itu hukum akal. Siapa yang bikin? Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin? Yakin? Ini namanya iman. Mudah-mudahan malam hari ini yang tadinya ragu-ragu tentang keberadaan Allah sudah yakin dengan jalan tafakkur. Amin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang tadinya baru Islam sekarang sudah beriman. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sudah beriman bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Amin Allahumma amin. Nah hadirin, yang kedua, tantangan global. Ya, kalau tadi kita menghadapi tantangan internal bangsa, krisis ekonomi, krisis multidimensional, mari kita tingkatkan takwa. Insya Allah dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Dan tantangan yang kedua, tantangan global. Kita tengah berada di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Hah? Asal katanya global, artinya global itu dunia. Artinya globalisasi mendunia. Artinya apa? Di era globalisasi ini seluruh bangsa-bangsa di dunia, seluruh manusia di dunia bersatu, membaur menjadi masyarakat internasional, bersatu membaur menjadi masyarakat dunia. Makanya salah satu ciri daripada globalisasi adalah borderless state, lenyapnya batas-batas negara secara politik, secara ekonomi, secara budaya. Enggak ada lagi batas-batas negara. Kita sebagai bangsa Indonesia telah membaur dengan bangsa-bangsa lain dalam arti politik, ekonomi, dan budaya. Contoh, di bidang ekonomi, ya, kita tengah memasuki yang namanya perekonomian global. Tahun 2003 ini Pak, kita telah masuk yang namanya AFTA, Asia Free Trade Area. Artinya perdagangan bebas antara negara-negara di Asia. Artinya apa?
orang-orang Asia bebas dagang di Indonesia, begitu juga orang-orang Indonesia bebas dagang di Asia. Nanti 2010 akan ditingkatkan lagi menjadi APEC, Asia Pacific Economic Conference, yaitu perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik lebih luas lagi. Nanti tahun 2020 akan terjadi perekonomian global total, yaitu WTO, yang artinya World Trade Organization, perdagangan bebas antara negara-negara di seluruh dunia. Artinya apa Pak, Bu? Kita sebagai bangsa Indonesia telah memasuki persaingan dunia di dalam bidang ekonomi. Nah, makanya kita bukan lagi orang Madura bersaing dengan orang Jawa. Orang Madura tidak lagi bersaing dengan orang Sumatera di dalam perdagangan, tapi kita bersaing dengan orang-orang Amerika, bersaing dengan orang Inggris dan lain sebagainya. Contoh, di sini ada tukang ayam goreng nggak? Ada tukang ayam goreng. Sadar bahwa Anda tengah bersaing dengan ayam goreng buatan Amerika. Tuh, Kentucky Fried Chicken. Di sini ada nggak Kentucky Fried Chicken? Nah, itu ayam goreng buatan Amerika, ya. Artinya orang Amerika sudah dagang ayam goreng di Madura. Artinya orang tukang ayam goreng Madura telah bersaing dengan orang Amerika dalam memasak dan menjual ayam goreng. Seandainya ayam goreng Madura nggak enak, kalah dengan Kentucky Fried Chicken. Kenapa nggih? Ini persaingan di bidang ekonomi. Kemudian persaingan di bidang budaya. Tuh lihat, yang namanya kebudayaan asing, kebudayaan Amerika, siang malam 24 jam masuk ke rumah kita, ditonton anak-anak kita lewat televisi. Betul? Lewat film-film cowboy, film western. Amerika mempropagandakan pola hidup, pola fikir, pola pakaian, bahkan agama mereka propagandakan siang malam lewat televisi. Nih yang namanya globalisasi. Kemudian yang namanya kebudayaan Cina, mereka mempropagandakan pola hidup, pola pakai, pola makan, agama mereka lewat film-film Cina, diantaranya lewat film-film Jet Li. Anak-anak kenal sama Jet Li apa enggak? Tahu Jet Li? Sayyidina Ali? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, awas ya. Ini kalau era globalisasi kita tidak antisipasi dengan baik, akibat pengaruh globalisasi lewat televisi, sangat boleh jadi anak-anak kita lebih kenal, lebih bangga kepada Jet Li ketimbang kepada Nabi. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Oleh karena itu, ibu, bapak, mari kita didik anak-anak kita sejak dini, berikan dia pelajaran agama selain dari pelajaran umum. Oleh karena itu, sistem pendidikan pesantren, sistem pendidikan madrasah itu adalah sistem pendidikan yang sangat ideal untuk menghadapi persaingan global. Karena di pesantren ini, di madrasah-madrasah, anak-anak kita di samping diberikan ilmu pengetahuan, mereka juga akan diberikan ilmu agama, sehingga bukan hanya kepalanya yang diisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dada mereka juga akan diisi dengan iman dan takwa. Nah, cuman dengan dua hal inilah kita bisa berhasil menghadapi persaingan global. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat manusia yang berilmu pengetahuan dan yang beriman. Jadi iman dan takwa tidak boleh dipisahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi di kepala, iman dan takwa di dalam dada harus sama-sama kita rebut, kita pelajari. Kita tengah diserang secara fisik. Tuh lihat, yang namanya Irak belum lama ini dihancur leburkan oleh yang namanya tentara koalisi Amerika, Inggris dan Australia.
padahal tidak ada rekomendasi dari PBB, tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, dengan dalil bahwa Amerika Serikat, bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, maka dengan mengabaikan namanya dari PBB, Amerika dengan kawan-kawan tetap menyerang Irak walaupun tidak ada persetujuan internasional. Begitu telah diserang, ternyata yang namanya senjata pemusnah massal tidak ditemukan di Irak, alias Amerika, Inggris dan Australia telah mengada-ngada, telah membuat fitnah yang cuma tujuannya ingin menguasai minyak di Irak. Ini sadari bahwa kita tengah diserang secara fisik, dan kita juga umat Islam tengah diserang secara akidah. Sekarang ini ada dilansir slogan-slogan yang mengatakan bahwa agama itu sama, semua agama baik, semua agama benar, Tuhan kita sama, Tuhan kita yang satu, cuman jalannya yang berbeda-beda. Hati-hati, ini perangkap pemurtadan. Hati-hati, ini proyek pemurtadan. Kenapa? Kalau umat Islam, apalagi orang awam, sudah terkena yang namanya pengaruh ini, bahwa semua agama sama, semua agama benar, maka dia akan berpikir semua agama masuk surga. Kalau umat Islam sudah berpikir semua agama masuk surga, maka dia akan ramai-ramai keluar dari Islam. Kenapa? Karena masuk surga lewat Islam terlalu sulit. Umat Islam mau masuk surga mesti sholat 5 waktu, harus puasa di bulan Ramadan. Nanti yang namanya kamu punya uang harus bayar zakat, bayar fitrah, nyumbang masjid. Nanti yang namanya ini nggak boleh, mabuk nggak boleh, judi nggak boleh, ngebor nggak boleh. Susah amat masuk surga lewat Islam. Kalau semua agama masuk surga, lebih baik saya pindah agama ke agama sebelah sana, yang sholatnya cuma seminggu sekali, yang mabuk boleh, ngapa-ngapain boleh, pakai pakaian mini boleh, udel ketok boleh, ngebor boleh, semua boleh. Ini artinya perangkap pemurtadan. Hati-hati, ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma'abadtum, aku tidak menyembah sesembahanmu, wala antum 'abiduna ma'bud, dan kamu tidak menyembah sesembahanku, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku, agamamu tidak sama dengan agamaku. Faham? Faham? Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apabila ada manusia yang coba-coba mengambil agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Kenapa Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Islam bukan kafir, bukan orang yang mengingkari. Coba lihat rukun iman. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada para nabi, mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, termasuk Isa Al-Masih Ibnu Maryam yang namanya Yesus Kristus, itu kita imani sebagai nabi.
Kemudian kita juga beriman kepada kitab-kitab suci, kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Daud. Kita beriman kepada kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman kepada suhuf Ibrahim. Kita beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi yang kita kafiri, tidak ada seorang nabi yang kita ingkari, tidak ada sebuah kitab suci pun yang kita ingkari. Oleh karena itu Islam tidak bisa dikatakan kafir. Oleh karena itu Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali Islam sampai mati, mari kita tetap berpegang kepada Islam. Sebagaimana kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sebagai Islam. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ini kita tengah diserang secara akidah, dan kita juga tengah diserang secara budaya. Ada kelompok-kelompok yang namanya kapitalis, ada yang namanya kelompok-kelompok sekularis. Orang-orang sekuler tengah memaksakan memasukkan nilai-nilai yang tidak islami ke dalam televisi. Mereka memaksakan nilai-nilai yang merusak moral ke dalam televisi. Contoh, pola berpakaian. Mereka ingin menjadikan sesuatu yang enggak biasa menjadi biasa. Dulu di televisi yang namanya you can see, tahu you can see Pak? Itu pakaian tangan buntung. Dulu tabu, nggak boleh di televisi. Tapi mereka paksakan supaya umat Islam terbiasa dengan wanita pakaian buntung. Setelah terbiasa, ditingkatkan lagi menjadi pakaian setali. Wanita pakai baju cuman tali satu doang, ya. Tadinya nggak biasa, tapi mereka jejali terus sampai umat Islam menjadi terbiasa dengan wanita pakaian tali satu. Setelah terbiasa dengan tali satu, mereka tingkatkan lagi, wanita cuman pakai kemben doang. Tahu kemben? Nggak ada talinya, dadanya nampak kemana-mana. Ini tidak biasa, tapi mereka paksakan terus mereka jejali ke dalam televisi. Akhirnya umat Islam menjadi terbiasa. Setelah biasa dengan pakaian tali satu, terbiasa dengan kemben, ditingkatkan lagi. Pusar sekarang dipertontonkan. Wanita-wanita di televisi mempertontonkan perut yang mana tadi tidak biasa, akhirnya sekarang menjadi biasa. Mereka mencoba memasukkan nilai-nilai yang tidak islami. Begitu juga gerakan-gerakan pornografi, porno aksi, mereka paksakan, dijejali terus dalam televisi agar masyarakat Muslim Indonesia menjadi masyarakat yang permisif, menjadi masyarakat yang bisa menerima apa saja termasuk perbuatan-perbuatan haram. Waspada, ini yang tengah mereka lakukan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.